Shalom saudaraku, berjumpa kembali bersama dengan saya Pendeta Jakob Setio, masih dalam program Sapa Jemaat di Rumah. Kali ini kita akan bersatu bersama-sama, mari kita berdoa. Bapa kami rindu, firman-Mu sungguh memberkati kami, dan biarlah melalui renungan firman itu, kami semakin dikuatkan, diteguhkan di dalam pengiringan kami akan Engkau. Kami siap diberkati. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan kali ini terambil dari 1 Yohanes 5 ayat 3. 1 Yohanes 5 ayat 3 berkata, "Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat." Saudaraku, seorang pendaki gunung yang bernama Erik Weihenmayer adalah seorang pendaki buta yang berhasil naik ke puncak Gunung Everest dengan selamat. Ini adalah prestasi yang luar biasa, mengingat puncak Everest adalah gunung yang tidak mudah untuk ditaklukkan. Namun luar biasanya, Weihenmayer berhasil menaklukkan puncak Everest. Pertanyaannya adalah bagaimana Erik bisa berhasil mendaki salah satu puncak gunung tertinggi di dunia? Rupanya waktu Erik mendaki, ia dipandu oleh seseorang yang berjalan di depannya. Orang itu mengikat lonceng di belakang punggungnya, dan Erik dengan taat mendengarkan bunyi lonceng itu, sehingga kemanapun si pemandu pergi, ia akan mengikuti suara loncengnya. Jadi dapat dikatakan bahwa keberhasilan Erik terletak kepada ketaatan dia untuk mendengarkan lonceng si pemandu. Ketika ia ditanya bagaimana ia bisa melakukan itu, tidakkah itu sesuatu yang sulit? Jawab Erik, itu bukan masalah yang berat, itu ringan saja. Karena saya hanya membutuhkan pendengaran dan saya akan mengikuti kemanapun lonceng itu pergi. Saudaraku, kisah Erik Weihenmayer itu tepat untuk menggambarkan bagaimana seseorang harus mentaati Allah agar ia sampai ke puncak gunung yang Allah kehendaki. Lalu pelajaran apa saja yang dapat kita petik dari kisah Erik Weihenmayer itu? Yang pertama, hidup ini harus memiliki tujuan yang jelas. Sebagai orang percaya, tujuan hidup kita tidak ditentukan oleh diri kita, melainkan ditentukan oleh Allah. Karena Allah lah yang telah menempatkan kita ada di dunia ini untuk memenuhi tujuan Allah. Oleh sebab itu, tujuan kita harus selaras dengan tujuan Allah. Nah, kalau hidup kita tujuannya adalah untuk memuliakan Allah agar rencana Allah dalam hidup kita tercapai, maka saudara-saudara, tidak ada cara yang lain yang dapat kita lakukan agar kita sampai ke tujuan itu selain mengikuti panduan yang Allah telah tetapkan bagi setiap kita. Nah, tujuan ini ibarat seperti puncak Gunung Everest itu. Kita orang percaya diminta untuk mendaki naik ke sana. Dan agar kita sampai ke sana, kita harus mengikuti si pemandu yang akan menolong kita untuk berjalan mengarahkan kita naik ke puncak Everest itu. Sekalipun kita buta, tidak tahu jalan menuju ke tempat itu, selama kita mau mengikuti si pemandu itu, saya yakin kita akan sampai ke tempat itu. Nah, jika Tuhan adalah pemandu hidup kita, mari kita mengikuti lonceng-lonceng yang diperdengarkan kepada kita agar kita mengikuti langkah-langkah yang Tuhan tetapkan. Yang kedua, bersama dengan Tuhan, kita pasti bisa melakukan apa saja. Meski perjalanan hidup kita berat, ingatlah Tuhan pernah berkata, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Firman Tuhan ini ingin mengingatkan kita bahwa
Seberat apapun pergumulan yang kita hadapi, dan sesulit apapun situasi yang harus kita jalani, percayalah bahwa Tuhan akan memberikan kita pertolongannya dan kekuatannya untuk menghadapi setiap situasi yang ada. Dan yang tidak boleh kita lupakan adalah bahwa Roh Kudus pasti akan memberikan kita kekuatan, penghiburan, dan pertolongannya, sehingga kita dapat melewati segala situasi yang ada dan menjadikan kita orang-orang yang berkemenangan. Kiranya firman Tuhan ini terus meneguhkan kita, menjadikan kita anak-anak Tuhan yang senantiasa taat kepada perintah-perintah Tuhan. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Tuhan, kami naikkan syukur untuk setiap kesempatan yang Tuhan izinkan untuk kami alami. Semua itu mengajarkan kami untuk kami boleh menjadi semakin taat kepada Tuhan, karena kami tahu di balik ketaatan itu ada berkat-berkat yang melimpah yang Tuhan sediakan bagi anak-anak-Mu yang mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan untuk seluruh kebaikan-Mu, dan terima kasih juga untuk hari ini. Kami percaya kami akan bisa lewati bersama dengan Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian program Sapa Jemaat kali ini. Sampai jumpa dalam program Sapa Jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Aku takkan hari esok, namun langkahku tegak, bukan suryaku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi tak bagiku kini tangan Tuhan tak pegang. Aku takkan hari esok, mungkin langit kan gelap, tapi cahaya penuh kasih tetap melindungiku. Meski susah perjalanan, gelombang dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkahku.